Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sudah. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Siapkan alat tulisnya, pulpen, pensil, dan bukunya. Kita simak ya pembelajaran ibu kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan muatan pelajaran PPKN kelas 6. Kita sudah masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Materi yang kita pelajari hari ini adalah hak dan kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Di pekan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan arti dari hak dan kewajiban, sudah menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban. Ingat bahwa pelaksanaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang pelaksanaannya ya, Nak ya. Contoh, kamu berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Setelah kamu mendapatkan hak kamu kasih sayang, yaitu keseimbangannya adalah kamu juga wajib mentaati perintah kedua orang tuamu. Baik, Ibu akan ulang kembali apa arti dari hak dan apa arti dari kewajiban. Ingat kembali pelajaran minggu lalu, hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sejak lahir, kamu sudah mendapatkan hak dari kedua orang tuamu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setelah kamu mempelajari contoh dari hak dan kewajiban minggu lalu, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan kepada kamu apa sih contoh-contoh hak anak kamu sebagai anak, ya. Kamu sebagai anak, sebagai siswa, haknya di rumah apa? Yang pertama, kamu berhak mendapatkan makanan dan minuman, tentunya dari kedua orang tuamu ya, ayah dan ibu, agar kamu tidak kelaparan dan kehausan. Yang kedua, kamu berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Orang tua kamu harus melindungi kamu dan supaya kamu merasa aman. Itu hak yang harus kamu dapatkan. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan hidup. Tentunya dalam hidup kamu perlu bahagia. Ya, kebahagiaan hidup itu tentu akan kamu dapatkan dari kedua orang tuamu. Apapun yang kamu butuhkan akan dipenuhi. Yang keempat, mendapatkan bimbingan belajar. Bimbingan belajar jika kamu di rumah mendapatkan kesulitan dalam belajar, tentu orang tua kamu berhak ya membimbing kamu dan kamu berhak mendapatkan bimbingan belajar dari orang tuamu. Di sekolah, hak kamu sebagai siswa di sekolah adalah mendapatkan pelajaran dari guru. Seperti ini Ibu menjelaskan kamu. Ini adalah hak kamu. Kamu mendapatkan pelajaran. Setiap hari Ibu harus mengajarkan kamu. Karena apa? Karena hak kamu sebagai siswa yang harus kamu terima. Yang kedua, bermain saat jam belajar saat jam istirahat. Di sekolah tentu ada jam waktu-waktunya, jam belajar, jam istirahat. Di jam istirahat tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas, tapi di jam istirahat kamu berhak untuk istirahat, untuk bermain, untuk jajan. Yang ketiga, belajar dengan nyaman. Sekolah, kamu berhak mendapatkan kenyamanan dalam belajar. Misalnya, tidak terganggu, tidak bising, ya, agar belajarnya penuh semangat. Di masyarakat, apa hak kamu sebagai anak di masyarakat? Yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih. Di masyarakat tentu kamu memiliki teman sepermainan.
Teman sepermainan di masyarakat ada tetangga. Tentu dengan tetangga itu kamu bermain bersama. Pasti di lingkungannya harus lingkungan yang bersih ya. Yang kedua, ikut serta kerja bakti. Masyarakat biasanya melaksanakan kerja bakti. Kamu sebagai anak berhak ikut serta. Yang ketiga, memperoleh rasa aman. Rasa aman di masyarakat tentu hak kamu. Misalnya, terhindar dari gangguan-gangguan, terhindar dari kejahatan kriminal. Kamu dapatkan, yang kamu harus laksanakan, yaitu kewajiban kamu sebagai anak. Apa kewajiban kamu sebagai anak di rumah? Yang pertama, menghormati orang tua. Orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, kamu wajib untuk menghormatinya. Yang kedua, merapikan mainan setelah dipakai. Tentu kamu sudah besar, tidak lagi bermain mainan ya. Tentu yang ada adalah peralatan tulis di rumah. Biasanya apa? Biasanya berantakan ya alat tulisnya. Nah, setelah kamu belajar, kamu rapikan alat tulisnya. Kembalikan ke tempatnya semula. Yang ketiga, menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah adalah salah satu kewajiban kamu sebagai anak membantu kedua orang tua dengan menyapu, mengepel, atau hal lain yang bisa kamu lakukan. Yang keempat, mematikan peralatan listrik setelah digunakan. Peralatan listrik apa saja, Bu? Banyak. Salah satunya yang biasa kalian gunakan adalah televisi ya. Menyaksikan televisi di rumah, menonton. Setelah selesai menonton, TV-nya kamu matikan. Itu adalah kewajiban anak di rumah. Yang kelima, merapikan tempat tidur setelah bangun. Setelah bangun dari tempat tidur, dari tidurnya, kamu di pagi hari, jangan tinggalkan tempat tidur kamu dalam keadaan berantakan. Kamu wajib membantu orang tua kamu dengan cara merapikan tempat tidur setelah bangun. Selain dari kewajiban kamu di rumah, di sekolah pun juga kamu punya kewajiban. Salah satunya adalah mentaati aturan sekolah. Aturan sekolah yang sudah diterapkan harus kamu patuhi. Salah satunya contoh, memakai seragam sekolah sesuai jadwal hari. Ya, itu kamu harus taati. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Ibu mengajar di depan kamu simak dengan baik. Ibu memberikan video melalui YouTube ini, kamu simak juga dengan baik. Jangan dilewati, ya. Jangan ditinggalkan. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Ya, di sekolah tentu ada piket kelasnya setiap hari. Dan kamu juga punya tugas setiap harinya itu. Piket kelas wajib kamu lakukan. Yang keempat, membaca di perpustakaan dengan tenang. Di perpustakaan banyak buku yang ada. Di perpustakaan kamu membaca. Apa kewajiban kamu di perpustakaan? Membaca dengan tenang. Tidak bising, tidak berisik, tidak mengganggu orang lain. Selain di sekolah, di masyarakat juga kamu juga punya kewajiban. Salah satunya, satu, menjaga fasilitas umum. Fasilitas umum apa contohnya? Yaitu halte, toilet umum, itu fasilitas umum, dan masih banyak lagi contohnya. Kamu harus jaga, tidak dicoret-coret, tidak dikotori. Ya. Yang kedua, mengikuti kerja bakti. Masyarakat biasanya kerja bakti, dan sebagai anak, kamu wajib untuk mengikuti membantunya. Apapun yang kamu bisa lakukan, lakukan. Sekecil apapun. Yang ketiga, mengikuti jam belajar masyarakat. Masyarakat biasanya punya jam belajar anak-anak. Biasanya setelah maghrib ya. Setelah maghrib jam belajar. Kalau ada waktu jam belajar, kamu tidak keluar rumah. Apa yang kamu lakukan? Yaitu belajar dengan baik sesuai jam pelajaran masyarakat. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Tentu ini pasti harus ya. Sampah yang kamu miliki, yang kamu buang, tidak kamu buang seenaknya sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah pada tempatnya akan terhindar dari bencana banjir.
kamu sebagai anak di rumah, di sekolah, di masyarakat, ada dampak yang kamu dapatkan pada kewajiban jika kamu melaksanakannya. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang. Karena apa? Karena disayangi. Kewajiban kamu sudah kamu lakukan semua. Hidup kamu pasti tenang, nyaman, dan kamu merasa disayangi oleh orang-orang yang lebih tua. Misalnya, orang tua, guru, ya. Yang kedua, selalu naik kelas dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Kewajiban kamu sebagai siswa sudah kamu lakukan, yaitu dengan menyimak, guru sedang mendengarkan, tentu pelajaran akan kamu terima dengan baik. Pasti tugas atau latihan-latihan soal yang ibu berikan, kamu bisa lakukan, bisa kerjakan dengan baik, dan tentunya kamu mendapatkan nilai yang memuaskan. Yang ketiga, lebih mudah mencari sekolah untuk jenjang selanjutnya. Karena sudah mendapatkan nilai yang memuaskan, otomatis kamu mencari sekolah sesuai yang kamu inginkan, sesuai yang kamu mau, akan lebih mudah. Yang keempat, membuat orang tua bangga. Tentu, sudah naik kelas, sudah lulus dengan sempurna, sudah mendapatkan sekolah yang kamu inginkan. Apa yang akan terjadi? Orang tua kamu bangga. Setelah orang tua kamu bangga, kamu akan disayang oleh orang tua, lebih bahkan sayangnya. Jika kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu, hidup menjadi tidak tenang. Karena apa? Karena merasa kekurangan. Mendapatkan sanksi karena tidak berangkat sekolah dan tidak mengerjakan tugas. Tertinggal dalam pelajaran dari teman sekelas, membuat orang tua kecewa dan sedih. Tentu dampak ini tidak kamu inginkan, kan? Tidak. Ibu yakin kamu tidak mau. Kalau kamu tidak mau dampak ini terjadi pada diri kamu, Ibu minta kamu untuk melaksanakan kewajiban kamu dengan baik, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tugasnya kerjakan PPKN buku tema 6C, subtema 2, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian kerjakan yang punya buku tulis, yang punya buku paket, kerjakan di buku paketnya, yang belum bisa salin di buku tulis. Kirim japri ke wali kelas masing-masing. Demikian yang Ibu sampaikan penjelasan materi hari ini. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.